Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ya, berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan modul 3 praktikum sistem pengaturan, yaitu berkaitan dengan pengendalian kecepatan motor DC. Jadi di dalam motor DC itu kan merupakan sebuah peralatan yang mengkonversi dari energi listrik menjadi energi gerak. Berarti nanti untuk masukannya adalah berupa tegangan, ya, sinyal elektrik, kemudian keluarannya adalah berupa mekanik, ya, berupa putaran di dalam motor tersebut. Nah, nanti kalau misalkan dimodelkan dalam motor DC ini, dimodelkan dalam arti adalah mencari persamaan matematisnya, maka melalui rangkaian ini ya nanti akan terdiri dari buah bagian. Yang pertama adalah bagian elektrik yang terdiri dari EA itu adalah tegangan yang sumber, ya, masukan, tegangan masukan. Kemudian nanti ada RA hambatan jangkar, LA induktansi jangkar, termasuk di sana berarti nanti akan mengalir arus di jangkar tersebut, ya. Kemudian nanti dari hasil elektrik tadi akan menghasilkan berupa mekanik, yaitu torsi, ya. Kemudian nanti ada perubahan posisi berarti nanti juga ada kecepatan sudut, ya, posisi sudut maksud saya di sana. Nah, sehingga nanti ada koefisien dari gesekan itu sendiri karena sudah berubah menjadi mekanis, yaitu C dan B itu sendiri, seperti itu. Berarti dapat memodelkan sebuah motor DC pada menggunakan persamaan ini diturunkan, sehingga nanti diperoleh nanti model untuk transfer functionnya itu adalah sebagaimana yang terdapat di dalam tabel, ya, di dalam presentasi maksud saya. Nah, sebagaimana terdapat di dalam presentasi ini itu nanti transfer function untuk closed loopnya, loop tertutup, menjadi seper LAS per RA, kemudian ada KTM konstanta torsi motor seper CS plus B, dan untuk feedbacknya adalah KGGL, atau misalkan disederhanakan lagi di persamaan closed loop di atas menjadi KTM seper LAS per RA dikali CS per B ditambah KTM dikalikan KG, dimana inputnya adalah EA tegangan, ya, tegangan tadi, dan outputnya adalah omega. Di sini maksudnya adalah kecepatan dari motor tersebut. Nah, dimana sebagaimana tadi sudah sedikit saya sampaikan, untuk LA adalah induktansi kumparannya, karena dalam motor DC kan pasti terdapat kumparan. Nah, kumparan itu nanti mempunyai nilai induktansinya berapa, termasuk resistansinya berapa, dan arus yang ngalir juga berapa, arus kumparan. Nanti ada arus medan karena menggunakan ini motor DC dengan penguat terpisah, ya, berarti ada arus resistansi atau arus medannya. Dan nanti hasil dari elektrik tadi nanti juga terdapat perpindahan sudut atau posisi sudut tadi. Kemudian karena terdapat posisi maka juga terdapat kecepatan, karena perubahan posisi berarti adalah kecepatan. Kemudian nanti ada EA tegangan di kumparan jangkar, ada EGGL itu tegangan gaya gerak listrik balik, berarti karena ini nanti muter ya otomatis ada EMF balik, ya, menghasilkan tegangan kembali kayak model pembangkit walaupun nominalnya sangat kecil. Kemudian ada momen inersia ekuivalen dari motor dan beban pada poros motor jika nanti dikasihkan beban. Dan yang ketiga B itu adalah koefisien gesekan viskos, karena pasti di dalam poros itu terdapat gesekan, ya, oleh karena itulah nanti juga diperhitungkan di dalam memodelkan sebuah motor DC, ya. Ini adalah parameter model motor yang digunakan, berarti walaupun memang ini simulasi, ya, dalam praktikum ini, tetapi parameter-parameter yang terdapat di dalam motor itu merupakan parameter motor DC yang real di lapangan itu ada.
Nah, misalkan momen inersianya, resistansinya, kemudian induktansinya, torsi konstannya KTM, konstanta torsi motor tadi, kemudian adalah EGGL ya, back EMF konstan ini KGGL tadi, dan untuk koefisien geseknya B itu juga nanti ada. Ini adalah real, sehingga nanti hasil yang diperoleh juga merupakan representasi dari motor DC yang sesungguhnya. Ya, pada modul ini itu merupakan bagaimana memberikan sebuah gain controller proporsional, integral, dan derivatif. Berarti dalam rangkaian closed loop ini semakin tersaji, nanti rangkaian motor agar bisa mengetahui berapa kecepatan motor, maka nanti akan terdapat namanya tacok generator. Berarti inputnya atau set point itu berupa tegangan, kemudian outputnya adalah berupa kecepatan motor tersebut. Agar bisa mengetahui berapa kecepatannya dan dapat mengkonvensi dari kecepatan menjadi tegangan, maka terdapat rangkaian namanya tacok generator, sensor tacok generator. Sehingga nanti tacok generator akan masuk kepada summing point S tadi. Hasil dari summing point tadi nanti berupa error. Sinyal error tersebutlah nanti yang akan diolah oleh kontrol proporsional. Kalau misalkan P di sini, kalau controller proporsional, maka errornya akan diberikan nilai konstanta Kp-nya, sehingga nanti akan bernilai proporsional. Dan untuk yang integral, berarti nanti nilai errornya akan diintegralkan dan dikalikan dengan konstanta integral. Untuk yang derivatif, berarti nanti errornya akan diturunkan, kemudian akan dikalikan dengan nilai konstanta derivatifnya. Setelah itu hasil tersebut itu nanti akan dijumlahkan di summing dan akan masuk ke dalam driver motor ya, amplifier itu tersebut. Sehingga nanti fungsi dari gain proporsional, integral, dan derivatif itu adalah mengolah sinyal error sehingga nanti kecepatan motor DC itu sesuai dengan nilai referensi yang diinginkan. Nah, tujuannya adalah seperti itu, biar nanti mengetahui dalam praktikum ini, biar nanti bisa mengetahui perubahan parameter pada kontrol proporsional, integral, derivatif terhadap sistem seperti apa. Nanti akan diubah-ubah nilai dari nilai konstanta masing-masing. Ya, dalam controller tadi ya, proporsional, integral, derivatif itu nanti menggunakan rangkaian inverting. Berarti ini adalah rangkaian inverting ya, menggunakan op-amp. Di sini node A ya, titik A itu I1, I yang mengalir pada R1 dikurangi I0 pada node A dikurangi IF pada RF itu sama dengan 0. Sehingga di sini nilai I sama dengan V1 dikurangi VI ya, VI dikurangi VA dibagi R1 ya. Kemudian untuk yang mengalir di IF ya, di RF maksudnya, berarti IF sama dengan nanti adalah VA tegangan di sisi node A dikurangi V0 dibagi RF ya. Dimana kondisi idealnya I0 ya, I yang masuk dalam rangkaian op-amp itu mendekati 0 ya, mendekati 0, sehingga nanti sigmanya juga akan bernilai 0. Nah, sehingga di sini I1 arus yang terdapat dalam I1 atau rangkaian R1 itu akan bernilai sama dengan IF, I yang mengalir RF. Nah, dari sini persamanya dimasukkan tadi I1 dan IF-nya tadi. Nah, diperoleh nanti nilai hubungan antara tegangan keluaran dengan tegangan masukan itu adalah V0 sama dengan minus RF per R1 dikalikan V1. Dari sini bisa terlihat bahwasanya nilai dari VO ya, V outputnya itu sangat tergantung dengan nilai dari RF maupun R1 ya. Sehingga di sini bisa diketahui nilai RF per R1 itu merupakan gain atau penguat ya, dari nilai input. Berarti kalau misalkan nilai inputnya adalah lebih kecil, itu nanti bisa dikuatkan dengan cara mengukur ya, menentukan nilai
hambatan di RF dengan hambatan di RI. Ya, sehingga nanti di dalam controller mengendali kecepatan motor DC itu menggunakan rangkaian inverting tadi ya, inverting tadi, di mana yang di sini ya, itu merupakan summing point, berarti nanti akan membandingkan antara nilai set point dengan nilai pembacaan sensor dengan nilai feedbacknya, sehingga nanti akan diperoleh nilai errornya berapa melalui dari rangkaian summing ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah ini untuk rangkaian proporsional ya. Dengan memanfaatkan gain tadi, maka nanti yang paling mudah menentukan berapa nilai gainnya adalah diukur nilai RF-nya di sini. Ini namanya rangkaian ini ya, proporsional. RF-nya itu berapa? Nah, di sini nanti dibuat model potensio, bisa diubah-ubah nilai resistansinya berapa sehingga nanti gainnya pun akan diperoleh. Kemudian untuk integral pun sama ya, dengan menggunakan prinsip tadi, cuma nanti yang dikendalikan adalah nilai R di sini. Ini namanya nanti ada rangkaian integrator ya, di dalam rangkaian inverting op-amp itu ada komponennya. Nanti sifat rangkaian pun sama, berarti nilai errornya nanti akan diintegralkan. Dengan mengubah nilai-nilai R di sini, maka nanti akan mengubah parameter integral yang terdapat di dalam gain integral tadi. Kemudian untuk yang derivatif ya, kontrol derivatif juga nanti rangkaian diferensial ya, ada rangkaian op-amp diferensial. Nanti dengan cara mengubah nilai R 100K ini diubah-ubah potensiometer, berarti variabel resistor bisa diubah-ubah. Itu nanti juga dengan cara mengubah-ubah maka akan diperoleh nilai dari konstanta diferensial. Di sini rangkaian untuk summingnya ya, penjumlahan. Sehingga dari rangkaian tersebut nanti akan menentukan berapa tegangan yang diberikan ya, pada motor DC tadi. Jadi nanti kontrol ini yang proporsional, integral sama derivatif itu memperbaiki nilai error agar nilainya adalah sesuai dengan nilai set pointnya itu sendiri. Ini di tacok generator ya, ini nanti akan mengubah dari kecepatan, ini akan membaca berapa kecepatan motor, diubah lagi menjadi tegangan, sehingga nanti hasil summing pointnya ini, errornya ini adalah sama-sama tegangan ya. Berarti di sini set pointnya tegangan, untuk pembandingnya juga tegangan. Berarti nanti biar nilainya itu adalah sebanding. Ya, pada rangkaian modul ini nanti ada 3 percobaan. Yang pertama adalah rangkaian open loop. Nanti berarti motor DC saja diberi sumber tegangan yang berubah-ubah, nanti hasil kecepatannya berapa dicatat. Yang kedua adalah rangkaian closed loop tanpa controller. Ini rangkaian closed loop ya, loop tertutup tetapi tanpa menggunakan kontrol BED ya. Tujuannya adalah biar mengetahui nanti perubahannya pada saat open loop sama closed loop itu seperti apa. Yang ketiga ini nanti sudah menggunakan rangkaian closed loop dengan menggunakan controller, berarti dengan cara mengubah nilai parameter dari resistansi yang sebagaimana tadi saya sampaikan. Pada percobaan kedua itu adalah closed loop kontrol motor DC tanpa menggunakan controller, berarti nanti rangkaiannya adalah berubah rangkaian closed loop ya, dimana nanti yang menjadi feedback itu adalah untuk tegangan dari tocok generator, kemudian terdapat rangkaian untuk summing point sini ya, ini ada rangkaian summing point sehingga nanti bisa diperoleh nilai errornya. Prosesnya sama sebagaimana pada percobaan pertama, cuma yang membedakan adalah di sini adalah rangkaian untuk closed loop. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja saya buka simulasinya. Ya, silakan nanti klik filenya modul 3.2 untuk rangkaian closed loop ya, kendali kecepatan motor DC, kemudian dirangkai. Yang pertama adalah untuk input tegangan. Saya berikan di sini input tegangan. Selanjutnya adalah untuk summing point. Ini nanti rangkaian untuk mengetahui jumlah errornya berapa di sini. Kemudian saya tarik ya untuk masukkan sumber pada motor DC. Selanjutnya saya masukkan untuk konverternya biar bisa mengetahui berapa nominal di kecepatan RPM-nya. Nah, saya kasih, kemudian saya masukkan langsung saja ya biar cepat untuk RPM-nya. Ya, ini tampilan untuk melihat berapa nilai RPM-nya. Kemudian ini untuk radiannya. Nah, selanjutnya adalah di sini untuk taco generator.
taco generator. Di sini saya masukkan sebagai feedback, saya hubungkan dengan output berupa radian per second. Ya. Ini biar saya melihat langsung berapa tegangan di taco generator, dan ini biar bisa melihat berapa tegangan untuk sumbernya. Saya hubungkan untuk keluaran dari taco generator di sini dimasukkan kepada summing point biar nanti bisa dibandingkan dengan nilai inputnya. Ya, kemudian saya membuat slope ya. Saya tambahkan scope di sini, scope. Kemudian diberi untuk demog ya, multiplexernya dihubungkan. Yang tujuannya adalah biar mengetahui berapa nilai output dan berapa nilai input ya. Outputnya adalah tegangan keluaran dari taco generator, inputnya adalah tegangan sumber di sini, input tegangan dihubungkan. Nah, ini adalah untuk displaynya, untuk tegangan taco generator, berarti saya bisa melihatnya di sini. Ini adalah tegangan untuk sumber, berarti saya bisa melihatnya di. Oke, setelah selesai ya, yang pertama adalah selesai merangkai. Pertama kita masukkan untuk input tegangan. Input tegangannya di sini step time-nya 1, kemudian untuk final value-nya kita mulai untuk 6 volt. Berarti di sini final value-nya adalah 6 volt. Setelah kita ngisi di sini di scope ya. Nah, ini oke, scope saya setting untuk historinya. Di sini saya pilih untuk save data to workspace. Kemudian variable name-nya, variabelnya saya namakan data motor DC 1. Ini karena percobaan pertama ya. Ini nanti ada 4 percobaan sebagaimana dalam percobaan pertama tadi. Berarti tegangannya 6, 12, 18 sama 24 volt. Seperti itu. Ini kembali ke sini. Formatnya adalah array, maka saya oke, ini sudah dalam bentuk array. Karena ini percobaan awal di tegangan 6 volt, maka saya berikan nama variable name-nya adalah motor DC pertama. Berarti kalau misalkan nanti untuk motor DC kedua, variabelnya kedua dan seterusnya. Oke, saya sudah kasih nama. Ini tujuannya adalah nanti di dalam workspace itu terdapat nama variabel tadi. Setelah sudah selesai, saya setting 100 second, kemudian saya run. Oke ya, di sini keluar semua nominal, RPM-nya 8,306, radiannya 0,86, kemudian tegangan taconya 3,8 dan tegangan sumbernya adalah 6 volt sebagaimana yang saya inginkan. Kemudian bisa diklik di sini ya. Ini adalah hasil responnya. Di atas ini nggak terlalu terlihat ya. Saya pindahkan biar terlihat. Nah, ini adalah hasil dari responnya. Ini adalah set point-nya dan ini adalah respon outputnya. Ya, masih terdapat error steady state yang cukup besar. Nah, hasil dari eksekusi tadi, eksekusi ini ya untuk grafiknya, tadi saya berikan nama motor DC, data motor DC 1. Nah, dibuka dalam workspace. Nanti di sini ada data ini, yaitu motor DC. Ada data motor DC 1 sesuai dengan nama yang terdapat di dalam scope tadi ya. Maksudnya adalah nanti dari beberapa percobaan, 4 percobaan tadi, nanti datanya biar bisa diplot menjadi satu ya. Selanjutnya nominal-nominal tadi ya, misalkan untuk yang tadi 6 volt RPM-nya berapa, tulis di sini. Kemudian radian per second juga, nanti juga ditulis di sini. Kemudian tegangan taco generator ya yang tadi sekitar 3 voltan, tulis di sini. Nanti selisih errornya juga tinggal nanti dikurangi saja ya, antara sisi di taco generator ini dikurangi dengan tegangan input sini. Nanti nominalnya adalah apa? Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi grafiknya, di dalam grafik itu kan nanti terdapat tegangan input yang lain ya, berarti dari 12, 18 sama 24. Ya, untuk tegangan 12 volt maka tinggal mengubah 12 volt. Oke, jangan lupa ubah parameternya di sini menjadi parameter 2.
karena ini adalah training ketiga, percobaan kedua ya, dengan nominal tegangan input 12 volt. Di oke, ini berarti data motor DC2 diubah. Oke, setelah itu di oke, di running. Ini nanti nominalnya akan berubah, dicatat juga di dalam tabel, dan parameter tadi juga akan muncul di sini. Ya, di sini ada data motor DC kedua. Selanjutnya untuk nominal tegangan 18 volt, ditulis 18 volt di final value, kemudian di scope di sini variabelnya juga untuk historinya di sini diubah menjadi 3. Ya, di oke. Selanjutnya di running kembali. Ini nominalnya dapat perubahan baik kecepatan maupun tegangan, di taco maupun di sumber dicatat di dalam tabel tadi sama, dan nama variabel motor DC3 ini, data motor DC3 akan muncul di sini ya. Dan yang terakhir adalah tegangannya 24 volt di oke. Di sini variabelnya dinamakan data motor DC keempat di oke. Selanjutnya running. Terdapat perubahan parameter di sini dicatat di dalam tabel, dan nama variabel tadi akan muncul di sini. Variabel di sini. Oke. Nah, nama variabel ini nanti kita akan plot, tetapi plotnya tidak satu persatu grafik ya, tidak satu persatu data, tetapi data 4 ini kita gabungkan menjadi satu sehingga nanti bisa dianalisa di dalam analisa laporan sementara. Itu nanti perubahannya seperti apa jikalau diberikan perubahan tegangan sumber. Nah, di sana dianalisa, disampaikan ya. Cara ngeplotnya seperti apa? Nah, nanti kalian mendapatkan ini ya, ada sudah saya ya, ini saya sudah membuat programnya untuk plotnya, kalian tidak usah membuat. Tinggal buka saja plot modul 3.2. Nah, selanjutnya pastikan di sini sebelum run ya, itu pastikan alamat patchnya itu sesuai. Berarti ketika saat ngerun di dalam MATLAB ini ya, di sini ada namanya ini, diklik di sini ya. Ini alamatnya ini sesuai di dalam folder ini, kebuka. Kalau belum buka berarti dicari dulu alamatnya ini di ini ya, di sesuai dengan alamat di foldernya. Kalau enggak sesuai seperti ini, maka nanti ketika dieksekusi nggak mau programnya ya, karena ini sudah sesuai ya di alamat ini. Saya buka kembali ini ya, tinggal run saja. Oke, nanti akan muncul langsung ya. Tabelnya nanti akan seperti ini. Termasuk dengan legendanya ya. Legenda itu maksudnya adalah nanti penamaan tiap-tiap grafik ya, grafik warna ini maksudnya apa. Di sini sudah ada semuanya. Berarti percobaan 4 tadi sudah tersaji dalam satu grafik, sehingga nanti tinggal bisa menentukan. Misalkan untuk yang biru, nah yang biru di sini keterangannya adalah V input percobaan pertama. Percobaan pertama adalah tegangannya 6 volt, berarti sini 6 volt. Kemudian yang hijau adalah V output percobaan pertama, berarti di sini nilai yang diinginkan adalah 6, tapi nilai yang terrealisasi adalah di bawahnya, sehingga terdapat nilai error steady state. Nah, nanti kalian analisa sesuai dengan percobaan yang pernah dilakukan. Baik, itu merupakan penjelasan ya dari modul 3 percobaan kedua. Terima kasih atas kesempatannya, sampai jumpa di video selanjutnya. Audio Jungle.